Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang persamaan difusi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Evi Yuniartika Asmarani, yang kedua Mufidatul Gina Hapsari, dan yang ketiga Syifa Aidia. Saya akan menjelaskan pengertian dari persamaan difusi. Persamaan difusi merupakan persamaan diferensial parsial yang merupakan representasi perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa dipengaruhi oleh kecepatan gerak fluida media. Bentuk umum persamaan difusi adalah dou F per dou T sama dengan AD dou kuadrat F per dou X. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penurunan persamaan difusi. Misalkan UXT menyatakan konsentrasi dari zat pada posisi X dan pada waktu T. Pada selang X0, X1 dapat dituliskan massa zat dan perubahan massa seperti berikut. Massa pada selang tersebut akan berubah bila ada zat yang masuk atau keluar selang tersebut. Hukum Fick mengatakan rata-rata penyebaran sebanding dengan gradien konsentrasi, sehingga dapat dituliskan dm per dt sama dengan zat masuk dikurangi zat keluar sama dengan KUX X1, T dikurangi KUX X0, T dengan K sebagai konstanta pembanding. Selanjutnya, dengan menyamakan dm per dt pada persamaan 1 dan 2, diperoleh integral dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 ux, t dx sama dengan k integral dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 uxx, x, t dx. Jika integral kedua ruas dari persamaan 3 dihilangkan, diperoleh ut sama dengan kuxx yang biasa disebut sebagai persamaan difusi atau persamaan panas. Langkah berikutnya yaitu menentukan solusi analitik. Sebelum menentukan solusi persamaan difusi pada daerah min tak hingga sampai tak hingga dan T lebih besar dari 0, kita tinjau lebih dahulu solusi persamaan difusi dalam bentuk khusus Q X, T sama dengan GP dengan P sama dengan X per akar 4 KT. Permasalahan di sini adalah bagaimana bentuk dari G. Nah, untuk itu kita akan lakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mensubstitusikan Q dengan dou Q per dou T sama dengan dG per dP dikali dou P per dou T sama dengan min 1 per 2 T PG aksen P. Selanjutnya, dou Q per dou X sama dengan dG per dP dikali dou P per dou X sama dengan 1 per akar 4 KT dikali G aksen P. Nah, untuk dou kuadrat Q per dou X kuadrat sama dengan 1 per akar 4 KT dikali dou per dou X dikali G aksen P sama dengan 1 per 4 KT G double aksen P. Sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Selanjutnya didapat bentuk solusi seperti berikut. D kuadrat per dP kuadrat GP ditambah 2P D per dP dikali GP sama dengan 0. D per dP ditambah 2P dikali DG per dP sama dengan 0. Kemudian kita misalkan DG per dP sama dengan V. Dan D per dP ditambah 2P dikali V sama dengan 0. Maka kita dapatkan bentuk solusi dari persamaan diferensial biasanya adalah dV per dP sama dengan min 2PV. V sama dengan C1 dikali E pangkat min P kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan nilai V sehingga diperoleh dG per dP sama dengan C1 dikali E pangkat min P kuadrat. Kita integralkan, integral dG sama dengan C1 integral E pangkat min P kuadrat dP. Nah, kemudian kita dapat nilai dari G sama dengan C1 dikali integral E pangkat min P kuadrat dP ditambah C2. Dan Qx, T sama dengan C1 dikali integral E pangkat min P kuadrat dP dengan batas bawah 0 dan batas atas X per akar 4 KT plus C2.
Nah, konstanta C1 dan C2 diperoleh dengan menggunakan syarat awal khusus yang diberikan dalam bentuk Q x, 0 sama dengan 1 untuk X lebih besar dari 0 dan sama dengan 0 untuk X kurang dari 0. Kemudian dihitung limit T mendekati 0 dengan kasus X lebih besar dari 0 yang terlihat dalam video. Selanjutnya, dalam menghitung integral tak wajar, kita bisa menggunakan distribusi normal berbentuk 1 per akar Pi dikali integral E pangkat min P kuadrat dP dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga sama dengan 1. Kemudian, untuk kasus X kurang dari 0, didapat bentuk limitnya sebagai berikut. Dari dua limit di atas dapat diperoleh bahwa C1 sama dengan 1 per akar Pi dan C2 sama dengan 1 per 2. Sehingga didapat bentuk Q x, T sama dengan setengah ditambah 1 per akar Pi integral E pangkat min P kuadrat dP dengan batas bawah 0 dan batas atas X per akar 4 KT. Nah, untuk T lebih besar dari 0 dari Q yang sudah diperkenalkan di atas, maka kita bisa menentukan solusi U terkait dengan Q. Tapi lebih dahulu kita perhatikan sifat-sifat berikut. Jika U memenuhi UT sama dengan KUXX sama dengan 0, maka V sama dengan UX juga memenuhi persamaan tersebut. Kita dapat menunjukkan dengan memeriksa apakah V memenuhi persamaan turunan dari V. Vt sama dengan do per do T dikali do U per do X sama dengan do kuadrat U per do T do X. Untuk Vx sama dengan do per do X dikali do U per do X sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, untuk Vxx sama dengan do per do X dikali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do pangkat 3U per do X pangkat 3. Selanjutnya diterapkan Vt dan Vxx di atas pada persamaan difusi, yaitu Vt min K Vxx sama dengan do kuadrat U per do T do X min K do pangkat 3U per do X pangkat 3 sama dengan do per do X dikali do U per do T min K do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do per do X dikali 0 sama dengan 0 yang memenuhi persamaan difusi. Dengan Q seperti didefinisikan di atas, maka S, X, T sama dengan do Q per do X juga merupakan solusi persamaan panas. Hal ini dapat ditunjukkan karena Q memenuhi persamaan panas dan sifat-sifat sebelum ini. Begitu juga dengan S, X, Y memenuhi persamaan panas dan juga W, X, T sama dengan integral S dikali X min Y, T GY DY dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga untuk sebarang G, Y asalkan integralnya konvergen. Dengan sifat-sifat di atas dan pendefinisian S terkait dengan Q, maka U dapat didefinisikan sebagai UX, T sama dengan integral S dikali X min Y, T, Y, DY dengan batas bawah tak hingga dan batas atas tak hingga untuk T lebih besar dari 0 yang memenuhi persamaan panas. Nah, masalahnya sekarang, apakah U tersebut memenuhi kondisi awal UX, 0 sama dengan PX? Untuk itu, kita tuliskan U dalam Q. U, X, T sama dengan integral do Q per do X dikali X min Y, T, Pi, Y, DY dengan batas bawah tak hingga, min tak hingga dan sampai batas atas tak hingga. Sedangkan do Q per do X sama dengan do Q per do Y dikali do Y per do X min Y dikali do X min Y per do X sama dengan do Q per do X dikali do X min Y dikali do X. Selanjutnya, kita bisa gunakan integral parsial sehingga dapat diperoleh bentuk sebagai berikut. Suku pertama pada ruas kanan bernilai dengan 0, dengan mengasumsikan bahwa Pi mendekati 0 untuk mutlak Y mendekati tak hingga, sehingga diperoleh
Ux, 0 sama dengan integral do Q per do X dikali X min Y, 0 pi aksen Y dy dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga. Sekarang kita bisa gunakan Q X, 0 sama dengan 1 untuk X lebih besar dari 0. Jika dan hanya jika Q X min Y, 0 sama dengan 1 untuk Y kurang dari X. Dan dengan uraian yang sama diperoleh bahwa Q X min Y, 0 sama dengan 0 untuk Y lebih besar dari X. Nah, bila hal ini diterapkan pada integral, maka didapat Ux, 0 sama dengan integral pi aksen Y dy dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga sama dengan Px yang memenuhi syarat yang telah ada, dan secara eksplisit solusinya adalah Ux, T sama dengan 1 per akar 4 pi kt integral E pangkat min X min Y kuadrat per 4 kt pi Y dy dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soalnya tentukan solusi UT min KUX sama dengan 0 untuk X dari min tak hingga sampai hingga dengan syarat awal UX0 sama dengan E pangkat min X. Sebelumnya kita sudah mencari solusi analitik dari persamaan difusi di mana UXT sama dengan 1 per akar 4 pi kt integral dari E pangkat min X min Y kuadrat per 4 kt dikali si Y dy dari min tak hingga sampai hingga. Nah, di sini kita substitusikan syarat awalnya ke solusi analitik tadi itu sehingga kita memperoleh UXT sama dengan 1 per 4 pi kt integral dari E pangkat min X min Y kuadrat ditambah 4 kty per 4 kt dy dari min tak hingga sampai hingga, di mana X min Y kuadrat ditambah 4 kty per 4 kt ini jika diuraikan sama dengan X min Y min 2 kt per akar 4 kt kuadrat ditambah X min kt, sehingga kita memperoleh bentuk UXT sama dengan E pangkat min X min kt per 4 pi kt integral E pangkat min S kuadrat ds dari min tak hingga sampai hingga, sehingga kita memperoleh solusi dari UT min KUX sama dengan 0, yaitu UXT sama dengan E pangkat min X min KT. Sebelumnya kita sudah membahas penyelesaian persamaan difusi dengan solusi analitik. Selain dengan solusi analitik, persamaan difusi juga dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan diberikan persamaan difusi UT sama dengan 3UXX, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari V, dan T lebih besar dari 0. Dengan kondisi batas, U0, T sama dengan UV, T sama dengan 0, dan UX, 0 sama dengan 4 sin 2X. Misalkan UX, T ini dalam posisi X dan posisi T, kemudian kita substitusikan yang kita misalkan tadi pada kondisi batas, sehingga kita memperoleh persamaan XT aksen sama dengan 3X double aksen kali T. Kita kelompokkan berdasarkan variabel-variabelnya, sehingga kita memperoleh T aksen per 3T sama dengan X double aksen per X. Ruas kiri dari persamaan yang saya sebutkan sebelumnya hanya bergantung pada variabel T saja, sedangkan ruas kanannya hanya bergantung pada variabel X saja. Nah, kondisi tersebut hanya mungkin dipenuhi jika keduanya merupakan konstan. Misalkan konstantanya itu sama dengan minus lambda. Kemudian misalkan lambda sama dengan beta kuadrat, maka persamaan sebelumnya yang saya sebutkan itu dapat dituliskan menjadi dua buah persamaan diferensial biasa, yaitu X double aksen ditambah beta kuadrat X sama dengan 0, dan T aksen ditambah 3 lambda T sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita memperoleh solusi dari persamaan X double aksen ditambah beta kuadrat X sama dengan 0, yaitu solusinya X sama dengan C1 E pangkat I beta X ditambah C2 E pangkat min I beta X, atau dalam bentuk sinusoidalnya X sama dengan A cos beta X ditambah B sin beta X. Kondisi U0, T sama dengan 0 memberikan nilai A sama dengan 0, sehingga X sama dengan B sin beta X. Selanjutnya kondisi U P, T sama dengan 0 memberikan sin beta V sama dengan 0, sehingga kita memperoleh
beta V sama dengan arkes sin 0, sehingga kita memperoleh beta V sama dengan N kali V, di mana N sama dengan 0,1, 2, sampai seterusnya, sehingga kita memperoleh beta sama dengan N. Kemudian kita memperoleh solusinya yaitu Xn sama dengan sin N kali X. Selanjutnya, kita memperoleh solusi dari persamaan T aksen ditambah 3 lambda T sama dengan 0, yaitu T sama dengan C kali E pangkat min 3 lambda T. Karena lambda sama dengan beta kuadrat, yaitu sama dengan N kuadrat, maka kita memperoleh solusinya yaitu T sama dengan C kali E pangkat min 3 N kuadrat T. Nah, setelah menemukan solusi dari dua persamaan diferensial biasa tadi itu, maka kita memperoleh UN X, T sama dengan Cn E pangkat min 3N kuadrat T dikali sin N kali X. Karena kombinasi linear dari solusi persamaan difusi adalah solusi juga, maka kita memperoleh UN X, T sama dengan sigma dari Cn E pangkat min 3N kuadrat T kali sin N kali X dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Selanjutnya, kita menggunakan kondisi awal Ux, 0 sama dengan 4 sin 2x, sehingga kita memperoleh 4 sin 2x sama dengan sigma dari Cn sin N kali X dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana Cn sama dengan 8 per V integral sin 2x sin N kali X dx dari 0 sampai Pi, di mana Cn sama dengan 0 jika N tidak sama dengan 2 dan Cn sama dengan 4 untuk N lainnya, sehingga kita memperoleh solusinya adalah Ux, T sama dengan 4 kali E pangkat min 12T kali sin 2x. Cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.